Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad Jakarta yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang pertama di bulan Ramadan ini kita telah berhasil menuntaskan salah satu ibadah yang pokok, yaitu adalah siam Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Rasulullah kita pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, para jamaah yang berbahagia, menjelang sholat tarawih ini, izinkan saya pada malam hari ini menyampaikan salah satu tema kultum, yakni bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih. Ini menjadi penting bagi kita yang berbahagia, apalagi ini adalah malam yang kedua ya bagi kita. Ada juga sebahagian saudara-saudara kita, ini adalah malam pertama bagi mereka. Ya alhamdulillah, nggak ada masalah. Tanggal 11 puasanya bagus, tanggal 12 juga oke. Yang jadi masalah itu, yang nggak bagus itu orang yang nggak puasa-puasa dan nggak sholat tarawih juga. Tapi dia yang paling kencang teriak-teriaknya gitu. Hadirin berbahagia, maka oleh karenanya penting kami sampaikan kepada kita bahwa banyak di antara dalil-dalil atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang cara-cara sholat tarawih. Ada yang sholat tarawih itu dengan dua rakaat, satu salam, dua rakaat, satu salam. Nah kita nih hadirin berbahagia di masjid kita UMJ ini, kita menunaikan itu dengan 4-4-3. Ada 2-1 kan gitu ya. Ada juga 2-2-2-3. Jadi formasinya itu beda-beda, hadirin berbahagia. Dan yang jadi penting adalah bagi kita yang sholat ini, yang ibadah ini, kita harus tahu dari mana landasan dan dalilnya. Jadi kita itu bukan hanya taklid buta. Karena di UMJ sholatnya 4 rakaat, kita sholat begitu aja, nggak tahu kita dalilnya. Karena mungkin di masjid tetangga atau musola sebelah ada 2 rakaat, kita ikutin juga. Nah oleh karena itu pada momentum malam hari ini saya ingin sampaikan salah satu ya dalil tentang sholat tarawih ataupun mungkin qiyamul lail yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu ya tentu berbagai macam cara ya, dan tentunya hadirin berbahagia, semua ibadah-ibadah itu mestilah dilandasi dengan dalil-dalil yang sahih. Nah ini menjadi penting hadirin berbahagia. Kenapa? Karena kalau kita beribadah, kita sholat, kita puasa atau melakukan suatu amal tidak ada landasannya dari Allah, tidak ada landasannya dari Rasulullah, maka sungguh ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, jadi sholat tarawih itu ada 8 rakaat. Ya, dengan formasi tadi 4-4-3. Ya, 4-4 tarawihnya, kemudian plus dengan 3 witirnya. Dan ini ada landasannya dari salah satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari
dan Muslim. Dan hadisnya juga lumayan panjang, hadirin berbahagia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Nah, ini adalah teks hadisnya ya, Bapak Ibu berbahagia, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah melakukan salat sunnah di dalam bulan Ramadan itu dan juga bulan-bulan yang lainnya itu, ya, kecuali hanya jumlah yang ditentukan, yaitu apa? Ala 11 raka'atan, lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah itu ya sebenarnya dalam hadis ini tidak pernah, ya dalam konteks ini qiyamul lailnya gitu ya. Ya, bahwasanya Rasulullah tidak pernah melakukan salat sunnah di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Berarti kan 4 tarawihnya dan plus 3 dari witirnya, berarti jumlahnya 11 rakaat. Ya, ini sebenarnya menandakan bahwa atau menunjukkan bahwa bahwa keutamaan sholat tarawih dan memilih jumlah rakaatnya itu dengan jumlah yaitu 8 sholat rakaat tarawihnya dan 3 sholat witir. Lantas bagaimana Pak kalau misalnya ada yang sholat 23, itu juga punya dalilnya. Tapi dalam konteks ini, dalam hal ini saya menegaskan dan berbahagia, kita jamaah Masjid At-Taqwa ini memilih yaitu dengan sholat 8 rakaat tarawihnya plus dengan 3 sholat witirnya. Kemudian apa lagi? Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Ya, kata Nabi berikutnya dalam hadisnya itu, beliau sholat 4 rakaat, maka jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian juga apalagi, summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jadi kemudian setelah 4 rakaat, ya, kemudian sholat lagi 4 rakaat, jumlahnya jadi 8 rakaat. Kemudian apa lagi? Ya, summa yusalli salasan. Kemudian Rasulullah sholat 3 rakaat, yaitu sholat witir. Maka dari inilah, ya, landasan salah satu dalil inilah bahwa di masjid kita ini menunaikan sholat tarawih itu dengan formasi 4-4-3, 4-4-3, dan itu memiliki dalil yang sahih. Ya, terus lantas yang 2 rakaat bagaimana Pak? Dalilnya juga benar, dalilnya juga sahih. Tapi yang paling lebih afdol, sebagaimana hadis ini dinyatakan bahwa 4-4-3 itu lebih baik kita pilih sebagai salah satu option kita dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa ini menjadi penting sholat tarawih ini? Karena salah satu amalan yang paling utama di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih, sholat witir. Maka rugi Bapak Ibu yang berbahagia. Rugi kita kalau misalnya kita udah puasa di siang harinya, tapi malamnya nggak ikutan tarawih, nggak ikutan witir. Jadi sholat dan puasa itu satu rangkaian ibadah saling melengkapi gitu ya. Atau mungkin ada juga malam hari itu rajin tarawihnya, bahkan buka puasanya juga di masjid, tapi ternyata nggak puasa, itu juga percuma. Maka oleh karena itu puasa dan sholat tarawih itu satu rangkaian yang paling penting kita sempurnakan ya setiap malam Ramadannya. Jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawihnya, karena ini menjadi hal yang penting dan amalan yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi pada siapa yang berqiyam Ramadan, yang mendirikan malam-malam Ramadan itu, artinya salat ibadah pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Kita yakin Pak, kita tahu bahwa kita punya dosa, kita tahu dan sadar bahwa kita punya banyak kesalahan. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan dan momentum bagi kita untuk kita menghapuskan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian sajalah kultum kita yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama niatkan ibadah kita ini penuh dengan keikhlasan karena Allah. Niatkan bahwa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah ini kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai hamba-hamba yang muttaqin, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasrullahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.